Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja Satu Jam Saja Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus. Kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak berita politik ya beredar di Indonesia maupun di Amerika juga semuanya adalah bulan-bulan politik. Nah, saya sempat membaca-baca tentang politik, bukan berarti saya ini mengikuti politik, tetapi saya tertarik untuk kita melihat sih bagaimana aktivitas para politician itu ya. Nah, saya membaca sebuah berita menarik. Ini berita beberapa tahun yang lalu yang bercerita bahwa ada seorang mantan Menteri Penerangan ya, Bapak Harmoko, itu meninggalkan banyak kenangan bagi masyarakat yang hidup di era Orde Baru. Ya, Pak Harmoko ini sudah meninggal pada Minggu 4 Juli ya 2021. Nah, sebagai Menteri Penerangan, Bapak Harmoko ini kerap muncul di layar televisi untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Bapak Presiden Soeharto waktu itu, dan selalu ada kalimat ikonik ya, kalimat yang menjadi ciri khasnya beliau sebelum menyampaikan kebijakan presiden. Dan kalimatnya ini bagi saya keren sekali, kekasih Tuhan ya. Kalimatnya begini, menurut petunjuk Bapak Presiden. Wah, ini selalu, jadi Pak Harmoko ini setiap kali jumpa pers ditanyain ya oleh wartawan bagaimana keputusan dari Bapak Presiden Soeharto dan sebagainya, selalu menjawab awalnya, di awal-awal kalimatnya selalu ada menurut petunjuk Bapak Presiden. Wah, keren ini ya. Jadi setiap kali muncul selalu diawali menurut petunjuk Bapak Presiden. Jadi ketika masyarakat ini mendengar itu langsung tahu, oh ini Pak Harmoko. Nah, di sisi masyarakat diyakinkan bahwa Bapak Presiden mengetahui dan menyetujui keputusan atau kebijakan yang sudah disahkan. Jadi kata petunjuk ini menjadi kata sakti. Wah ya, keren juga ini ya. Itu di bidang politik ya, kasih Tuhan. Jadi perlu petunjuk di bidang politik. Di sisi yang lain, saya pernah di satu kota ingin menuju satu pusat perbelanjaan. Waktu itu jalannya macet dan saya ini ingin cari jalan alternatif. Karena tidak hafal jalannya, saya meminta petunjuk dari Google Maps. Tapi ternyata tersesat, kekasih Tuhan ya. Bukan sampai di pusat perbelanjaan, tetapi berakhir di tempat penampungan sampah. Waduh, saya ini sampai bingung. Loh, kok bisa ya? Sampai di tempat penampungan sampah terakhir nih. Saya buka aplikasi yang lain ya, kalau selain Google Maps mungkin ada aplikasi namanya Waze ya. Waktu itu ada Waze, nggak tahu sampai sekarang apakah kasih Tuhan masih pakai Waze. Nah, saya coba pakai Waze, loh ternyata sama kok, dilewatkan jalan yang ini, dan itu nggak bisa dilewatin ya untuk menuju pusat perbelanjaan yang saya maksudkan. Nah, ada cerita juga di sosial media, karena mengikuti petunjuk Maps ya kan, mobilnya tuh lo bisa masuk rawa-rawa. Waduh ya. Ini padahal sudah teknologi yang baru. Ini tapi tetap petunjuknya bisa salah juga. Nah, itu tentang rute jalan. Kalau yang tadi saya cerita tentang politik, ini tentang rute jalan. Ternyata perlu petunjuk. Kekasih Tuhan, mungkin juga yang senang barang-barang kelengkapan dapur, ya misalkan kompor, microwave, presto, dan lain-lain. Ketika kekasih Tuhan mau beli barang itu, apakah langsung beli dan tahu cara menggunakannya, atau tanya petunjuk dulu dari yang penjualnya? Kalau saya nih ya, saya pribadi, saya pasti tanya dulu kepada penjualnya atau pada SPG-nya ya kan. Tanya, ini bagaimana caranya Mas? Ini bagaimana caranya Mbak? Apakah ini perlu pemanasan tersendiri atau bagaimana kalau mau memanaskan ikan dari mentah, apakah bisa dan sebagainya. Karena apa? Karena setiap barang yang baru, teknologi baru itu selalu punya caranya tersendiri dalam mengoperasionalkan barang itu. Nah, mengapa? Kalau harus tanya, ya karena kalau kita tidak tanya, akan kesulitan ya kekasih Tuhan ya untuk mengoperasionalkan barang itu. Ternyata dari beberapa cerita ini, petunjuk itu bukan hanya dibutuhkan di bidang politik.
Namun setiap orang itu memerlukan petunjuk. Dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita itu perlu petunjuk. Saya sebelum berangkat ke Radio Sangkakala, saya juga perlu petunjuk. Sebentar, daripada saya lupa ya lokasinya, coba kirimkan share log. Wah, kalau zaman sekarang kan begitu kan, share log. Minta petunjuk supaya apa? Supaya tidak tersesat. Jadi kita akan bercermin ya dari kebenaran firman Tuhan tentang semua perlu petunjuk. Kita akan berkaca dari kitab Imamat. Petunjuk apa saja yang diberikan kitab Imamat. Imamat ini kasih Tuhan ditulis untuk mengajar bangsa Israel tentang standar hidup kudus dan bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Karena mereka akan hidup dalam janjinya Tuhan. Mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah petunjuk tentang hidup dalam kekudusan. Ya, yang pertama adalah petunjuk tentang hidup dalam kekudusan. Setiap manusia itu seperti seorang pengembara. Saya sebut perantau kehidupan. Ya, ibaratnya kita ini perantau kehidupan di tengah padang gurun yang luas. Kita lahir, kita tidak pernah tahu ya kapan kita lahir. Begitu juga ketika kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Nah, di antara kehidupan ini, kita ini seperti perantau kehidupan. Ya, kita dilahirkan di keluarga yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Kemudian kita pada waktu usia sekolah, kita masuk sekolah yang kita tidak pernah tahu teman-temannya siapa, ya kan? Terus pelajarannya seperti apa. Nanti ketika kita masuk dunia kerja, kita pun juga tidak tahu nanti tantangan pekerjaannya seperti apa, apakah orang-orang sekitarnya, nanti teman-teman barunya ini orang-orang yang baik ya, atau orang-orang yang menjengkelkan. Nah, inilah, kita ini seperti perantau kehidupan. Kita ini perlu panduan. Kita ini dapat terjebak dalam kesalahan, dalam kebingungan, bahkan kehancuran. Tanpa petunjuk, kehidupan itu akan menjadi kacau. Petunjuk ini memberikan struktur dan aturan agar manusia hidup dengan tertib dan harmonis, baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Ayo kita baca ayatnya ya, di Imamat 20 ayat yang ke-8. Imamat 20 ayat yang ke-8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat ini, kasih Tuhan, menekankan pentingnya mematuhi petunjuk Tuhan agar apa? Agar hidup kita tetap kudus dan teratur. Kenapa? Kalau kita itu hidup kudus, maka kehidupan kita itu akan tenang. Kita menghadapi segala sesuatu di dunia ini akan berpikir dengan cara yang bijak. Nah, cara bijak hanya bisa didapat ketika kita ini hidup berkenan, ketika kita ini hidup kita menempel, ketika kita ini hidup dalam kekudusan yang Tuhan mau. Setiap tindakan yang akan kita ambil, ini benar-benar berdasarkan pada keputusan yang bijak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ya, di Imamat pasal yang pertama sampai yang ke-7, ya Imamat 1 sampai Imamat yang ke-7, itu dicatatkan di situ banyak korban ya. Korban bakaran, ada korban sajian, ada korban keselamatan, ada korban penghapus dosa, penebus salah, ada korban yang keselamatan ya tadi ya, korban keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, korban bakaran, korban sajian. Nah, kenapa sih? Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk kita ini boleh hidup dalam janjinya Tuhan, untuk boleh kita ini hidup dalam perkenanan Tuhan, untuk mencapai tujuan yang baik dalam hidup ini, maka kehidupan ini perlu yang namanya pengorbanan. Ya, perlu yang namanya pengorbanan. Coba kita bayangkan ya, kasih Tuhan ya. Kita ini ada di sebuah kota tanpa lampu lalu lintas atau tanpa rambu jalan. Ya, kendaraan akan bergerak semaunya. Menyebabkan apa? Kekacauan dan kecelakaan. Itu sebabnya suatu kali ketika anak saya tanya, wah ini kok ada lampu merah ya? Lampu traffic light itu kan, ini sebetulnya kalau tanpa lampu merah ini bisa lebih lancar loh Pak. Loh, kalau lebih lancar, coba ya bayangin ya, apa ya yang terjadi ketika tidak ada lampu merah. Oh, suatu saat saudara,
itu benar-benar lampu merahnya mati semua. Wih, tambah macet, ya kan? Tambah semua yang dari arah utara mau ke selatan meluncur sendiri. Yang dari selatan mau ke utara meluncur sendiri. Yang dari timur ke barat, wih, sakarepe dhewe. Oh, kok jangankan ndak ada lampu merah ya. Yang ada lampu merah aja berhentinya aja masih di depannya lampu merah ya. Kasih Tuhan, apakah seperti itu? Nah, alasannya biasanya iya, soalnya macet di jalan panjang loh, antri, Master. Jadi aku lebih baik di depannya lampu merah. Loh itu loh sudah ada garisnya masih aja dilanggar, ya kan? Nah, lampu merah itu ya lampu lalu lintas tujuannya apa? Supaya orang-orang tuh tahu kapan harus berhenti dan kapan harus jalan, sehingga terciptalah ketertiban. Demikian pula petunjuk dari Tuhan memberikan keteraturan dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Kalau saudara bekerja sebagai marketing manager ya atau sales manager, kalau kita tidak punya panduan atau petunjuk tentang kita harus hidup dalam kekudusan, maka kita itu akan berusaha melakukan hal-hal yang tidak senonoh dalam pekerjaan kita. Ya kan, biasanya kalau misalkan produk parfum atau rumah atau produk otomotif itu di pameran ditemanin oleh SPG yang cantik, yang seksi ya. Nah, kalau kita nih hidupnya tidak kudus, maka kita nih cenderung akan jatuh kepada hal-hal yang berbau hawa nafsu seksual. Lain ceritanya kalau kita nih memiliki panduan kehidupan yang kudus, kita tidak mau tercemarkan dengan hawa nafsu. Demikian juga kekasih Tuhan kalau kita bekerja di bidang-bidang keuangan, ya walau itu mau itu kasir atau finance ya atau accounting atau apapun itu yang berhubungan dengan uang, benar-benar yang langsung bersentuhan dengan uang. Nah ini juga kita perlu hidup yang kudus. Kalau kita tidak hidup kudus, tidak memiliki pikiran yang kudus, maka kita ini pasti tergoda untuk apa? Untuk mengkorupsi uang perusahaan. Tapi kalau hidupnya kita ini kudus, kita tidak mungkin mau tergoda. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Sebab Tuhan sendiri tadi kan bilang bahwa kita ini memang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita yang tadinya harus binasa di dalam dosa, yang tadinya bangsa Israel di perjanjian lama itu hidup dalam penjajahan, dalam kerja kerasnya, perbudakannya di Israel, sama Tuhan sudah dikeluarkan, sudah dipisahkan, sudah dikuduskan. Itu sebabnya Tuhan mau, ayo dalam kehidupan kekasih Tuhan ya, dan saya sendiri, ayo kita hidup dalam kekudusan, sebab itulah yang dimau Tuhan. Baru-baru ini terbongkar kasus judol. Judol itu judi online. Ya, pihak kepolisian menangkap 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi tersangka kasus judol. Dan mungkin ini kalau kasus dikembangkan bisa lebih banyak lagi ya orang-orang yang tertangkap di kasus judol. Kenapa sih kok mereka sampai bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan? Ya karena mereka hidupnya tidak kudus. Hidupnya membuka celah agar dosa itu masuk dengan cepat. Justru ini di Imamat tadi ya, pasal pertama sampai yang ke-7, itu langsung diceritakan, langsung diberikan panduan untuk apa? Perlu pengorbanan. Untuk kita itu hidup berkenan kepada Tuhan, untuk kita itu hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa menerima janji Tuhan, maka kita itu perlu pengorbanan. Pengorbanan hawa nafsu, pengorbanan egoisme, ya pengorbanan ingin cepat kaya. Nah, ini perlu kita budayakan, perlu kita lakukan sehari-hari agar menjadi habit, agar menjadi apa? Kebiasaan kita. Supaya apa? Supaya kita ini hidupnya terus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, walaupun jatuh, dia tidak akan pernah tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu menopang orang itu. Begitu juga dengan kasus-kasus misalkan orang yang selingkuh. Kenapa sih terjadi bisa ada perselingkuhan? Karena pernikahannya tidak dijaga dalam kekudusan. Kalau pernikahan itu dijaga dalam kekudusan, ya tidak mungkin selingkuh. Masing-masing akan menghargai pasangannya. Karena mereka akan
bercermin dari kebenaran firman Tuhan bahwa suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami. Nah, ini loh kekasih Tuhan, hal-hal yang panduan-panduan, petunjuk-petunjuk Tuhan ini membawa kehidupan dalam kekudusan. Tujuannya bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk membuat kita terus berada di dalam hikmatnya Tuhan, berada di dalam berkatnya Tuhan. Kekasih Tuhan, kekudusan itu perlu dijaga. Ya, kita tidak bisa kuat terus. Kita begitu menerima Kristus sebagai juru selamat, dikuduskan, dari dosa-dosa kita diampuni, maka tugas kita adalah apa? Menjaga kekudusan itu. Kita tidak bisa tenang-tenang terus, oh Tuhan sudah jagain aku tidak perlu berjaga diri. Oh, tidak bisa, kasih Tuhan. Selama kita ini masih menapak di bumi, ya kaki kita masih menapak di bumi, nah itu berarti kaki kita, berarti tubuh kita ini pasti masih bisa tergoda oleh namanya dosa. Itu sebabnya kasih Tuhan, ayo kita terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ayo biasakan diri kita ini untuk terus ada di dalam hadiratnya Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, ayo kita sharing-sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini merasa tidak kuat dengan godaan-godaan yang berbau seksualitas, ya jangan mendekat dengan hal-hal itu. Karena percaya diri itu berbahaya kalau tentang hal-hal godaan dosa. Mungkin kekasih Tuhan merasa percaya diri, imannya kuat, tidak mungkin tergoda oleh wanita nakal atau pria nakal ya. Tapi kalau kita sengaja ya menjelajah ke area-area yang kita tahu itu berbahaya, nanti kita pasti terjatuh. Itu tentang petunjuk pertama ya, petunjuk tentang kekudusan. Jadi kita penting sekali hidup dalam kekudusan supaya hidup kita ini lancar ya, supaya hidup kita ini menjadi kuat. Yang kedua adalah petunjuk tentang keadilan dan kasih. Petunjuk bukan hanya tentang aturan larangan atau aturan atau larangan, tetapi juga tentang keadilan dan kasih. Petunjuk tentang keadilan dan kasih ini berfungsi sebagai pedoman tindakan kita yang adil dan penuh kasih. Tanpa keadilan dan tanpa kasih, maka kita akan mudah sekali jatuh dalam kebencian, kita akan mudah sekali jatuh dalam caci maki, kita akan mudah sekali jatuh dalam hal meninggikan diri atau kesombongan. Ayo kita baca ayat Alkitabnya di Imamat 20 ayat yang ke-22. Imamat 20 ayat yang ke-22. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku atau segala petunjukku dan segala peraturanku serta melakukannya, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Jadi kita lihat ya, ada kata-kata dimuntahkan, artinya apa? Kita ini ditolak, kita tidak bisa mengalami keadilan dan kasih di negeri yang Tuhan janjikan. Berapa banyak kita merasa bahwa kehidupan kita saat ini, oh Tuhan, janjimu kok tidak sesuai Tuhan. Mengapa aku mengalami hal A, mengapa aku mengalami peristiwa B, mengapa aku mengalami kesialan dan sebagainya. Ayo, jangan ngomel dulu. Kita koreksi diri ya. Apakah kita sudah ya kan menuruti petunjuk tentang keadilan dan kasih. Mengikuti petunjuk Tuhan itu melindungi kita dari akibat buruk. Kita ini sudah mendapatkan keadilan dan kasih Tuhan dengan penebusannya. Itu sebabnya saudara dan saya ini perlu melakukan keadilan dan kasih juga. Supaya apa? Supaya hidup saudara dan saya selalu mendapat juga keadilan dan kasih. Alkitab juga mengatakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Galatia 6 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kenapa sih kok Tuhan itu menyuruh kita, ini loh ada petunjuk, ya tentang apa? Tentang keadilan dan kasih. Tujuannya apa? Supaya kita ini menabur keadilan dan kasih, sehingga suatu saat kita ini bisa menerima keadilan dan kasih dimanapun kita ditempatkan.
Kita mungkin sekarang ini merasa sakit hati loh. Nabur kasih itu tidak gampang, kekasih Tuhan ya. Nabur keadilan itu juga tidak mudah. Saya pun juga mengalami ya, nabur keadilan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mau menuruti, kalau Tuhan berkata, ayo tabur keadilan, ayo tabur kasih, ya sudah, kita turuti saja. Karena itu semua akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Imamat ya, lihat ya, contohnya Imamat 19 ayat yang ke-13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Nah, ya kan? Ini apa? Tuhan tuh mengatakan gini loh, ayo loh, kamu tuh harus adil. Orang kerja ya harus dibayarin. Jangan kamu tunda-tunda bayarannya, itu adil. Kamu harus ada kasih kepada sesamamu. Kamu dibantu orang untuk mengerjakan sesuatu, nah ayo, bayarlah sesuai apa yang sudah disepakati. Jangan terus akhirnya disimpan-simpan, akhirnya orang itu merasa menderita atau sampai orang itu menderita. Nah, orang yang suka memeras manusia pasti suatu saat dapat batunya. Pelecehan seksual itu pemerasan harga diri. Ini suatu saat bisa dipukulin banyak orang. Kita kan sering ya melihat berita-berita kan terjadi pelecehan seksual dan akhirnya tertangkap oleh massa, dihakimi rame-rame. Nah, kita itu tidak boleh ya kekasih Tuhan memeras manusia. Kita bolehnya itu hanya memeras sapi, ya. Tidak boleh memeras manusia. Yang terakhir, petunjuk apa yang dikatakan di Imamat ya? Itu petunjuk tentang mendapatkan janji Tuhan. Tuhan itu sudah menjanjikan kepada kita bahwa kita itu akan mendapatkan tanah perjanjian. Seperti bangsa Israel. Oleh karena bangsa Israel adalah umat yang mana Tuhan telah membuat perjanjian istimewa, maka mereka ini harus hidup sesuai dengan pola yang telah diatur Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi kita dan bagi bangsa Israel selain mematuhi peraturan itu. Dan Imamat ini merupakan kitab pertama dari Alkitab yang dipelajari oleh anak-anak Israel tentang peraturan-peraturan, tentang petunjuk-petunjuk hidup supaya mendapatkan janji Tuhan. Imamat 20 ayat yang ke-26. Imamat 20 ayat yang ke-26. Kuduskanlah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Ayat ini mengajarkan bahwa petunjuk Tuhan itu memisahkan kita untuk menjadi umat Tuhan yang kudus, yang berkenan di hadapannya dan mendapatkan janji Tuhan. Kalau kita ini milik Tuhan, kasih Tuhan ya, maka berkat yang akan didapatkan itu begitu melimpah. Kalau kita ini tidak menuruti petunjuknya Tuhan, maka bukan berkat yang datang, melainkan kutuk. Dan itu sudah tercatat juga di Imamat pasal yang ke-26. Ya, kita tidak memiliki waktu untuk memperdalam Imamat. Kita mau secara garis besarnya ya, apa sih yang diajarkan petunjuknya? Di Imamat 26 itu tercatat berkat dan kutuk. Kalau kita ini menuruti petunjuknya Tuhan, maka kekasih Tuhan akan mendapatkan berkat. Sebaliknya, kalau kita ini tidak menuruti petunjuknya Tuhan, maka kutuklah yang akan kita dapatkan. Ya, kita kesimpulannya apa pada siang hari ini? Kasih Tuhan, hidup itu pendek, kita tidak pernah tahu usia kita. Kenapa kok kita tidak menjalankan kehidupan kita ini sesuai dengan petunjuknya Tuhan? Saya teringat ada satu peristiwa di Surabaya yang sempat gempar. Itu ada member gym ya, member fitness center yang terbunuh oleh instrukturnya. Nah, ini punya selidik dari teman-teman yang ada di sekitar itu. Mereka ini sering bully-bulian, ya sering mengejek-ejek. Kelihatannya pertamanya seperti gurau, lama-lama bertambah serius. Nah, ini kekasih Tuhan ya. Saya sangat menyayangkan kenapa kok harus terjadi peristiwa-peristiwa itu. Kalau kita bisa hidup itu menurut petunjuknya Tuhan, mengikuti, kalau kita ini harus hidup kudus, nggak perlulah kita bully-bulian, ya kan? Walaupun itu gurau, ya, janganlah. Ngapain sih kok kita menyerempet area-area dosa? Kenapa? Ya, hidup kita itu harus penuh keadilan dan penuh kasih. Karena apa? Karena Tuhan tuh mau kehidupan kita itu selalu dipenuhi oleh janji Tuhan. Seperti bagaimana bangsa Israel akhirnya mendapatkan janji Tuhan. Sampai di bangsa Israel itu ya,
kasih Tuhan, generasi pertamanya habis. Karena apa? Sering gerundel, ya kan? Nggak mau ngikuti petunjuk Tuhan, ngikuti sebentar, ngomel, ngikuti sebentar, ngomel. Nah, akhirnya yang masuk dalam tanah perjanjian adalah generasinya Yosua dan Kaleb. Ayo kasih Tuhan, kita jadilah generasi-generasi Yosua dan Kaleb, orang-orang yang mau menuruti petunjuk Tuhan. Setiap orang itu membutuhkan petunjuk agar hidupnya tertib, terhindar dari dosa, dan berkenan di hadapan Tuhan. Petunjuk Tuhan dalam Alkitab adalah kompas yang membimbing kita menuju kehidupan yang penuh berkat dan kekudusan. Imamat mengajarkan kita petunjuk dari Tuhan. Ada 3 tadi ya. Yang pertama, petunjuk tentang hidup dalam kekudusan. Yang kedua, petunjuk tentang keadilan dan kasih. Yang ketiga, petunjuk tentang mendapatkan janji Tuhan. Ayo, kasih Tuhan, melangkahlah berdasarkan petunjuk Tuhan. Rajinlah baca Alkitab. Ini buku petunjuk agar hidup kita berkenan dan mendapatkan janjinya Tuhan. Amin.